Hai, selamat siang. Jadi lagi satu video kali ini tanggal 20 Juni 2024, tepatnya hari Kamis, kita menginap di salah satu hotel namanya Della Coupole Sapa. Dan hari ini aku foto untuk traditional cloth-nya suku Hamong. Pertama kita foto di studio fotonya dulu, abis itu kita keliling ke Ket Ket Village dan videonya sudah aku upload ada di playlist Vietnam Trip 2024. Setelah foto di Ket Ket Village, kita makan siang dulu di tempat biasa. Ini sudah ketiga kalinya kita kesini. Karena dekat dengan hotel Della Coupole, tinggal nyebrang sedikit dan dekat dengan stasiun Sapa ini. Sekitar jam 3 sore, kita ke Sunward Van Sipan melalui stasiun Sapa ini yang nyambung dengan Hotel Della Coupole. Untuk review Hotel Della Coupole-nya juga sudah diupload di playlist Vietnam Trip. Dan di sini kita bisa lihat ada banyak tempat makannya juga di sini. Dan kita masuk ke dalam setelah membeli tiket di tempat yang tadi. Tips buat kalian yang mau kesini lebih baik pagi-pagi. Dan kita datangin itu sore jam 3. Kenapa aku bilang pagi-pagi? Karena kalau sore itu di atas berkabut sekali. Jadi kita nggak bisa lihat pemandangan yang clear kalau misalnya kita nanti naik ke puncak. Dan yang pasti pagi itu lebih crowded dibanding sore-sore seperti ini, sepi banget kalau sore-sore. Tapi karena waktu kita memang terbatas, besok kita sudah pindah lagi ke Hanoi. Kita ada rencana mau ke Straits Train Hanoi. Jadi mau gak mau ini adalah hari terakhir kita untuk mengunjungi Van Sipan The Legend. Untuk keretanya seperti ini, ada yang bisa berdiri dan ada yang duduk 2 orang. Dan memang kereta ini cantik untuk foto-foto juga. Dan kalau di luar keretanya, kalau kita mau foto, lebih baik itu bagus pas nanti kita di atas. Kita naik ke atas ke Van Sipan itu sekitar 20 menit menggunakan kereta ini. Van Sipan adalah sebuah gunung di Vietnam dengan tinggi 3147. Gunung tertinggi di semenanjung Indochina, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Oleh karena itu dijuluki atap Indochina. Untuk menuju ke Van Sipan kita akan disuguhi oleh pemandangan yang seperti ini. Dari ujung ke ujung banyak perbukitan yang luar biasa indahnya. Terletak di Provinsi Lao Cai di wilayah barat Laut Vietnam, 9 km barat daya dari Sapa, di pegunungan Hoang Linh Son. Dan katanya kita itu bisa menikmati salju di Sapa Vietnam ini, jadi kita nggak usah terbang jauh-jauh ke negara 4 musim. Karena di Sapa Vietnam ini biasanya ada salju turun sekitar bulan Desember sampai akhir Januari. Dan ini kita kesini tuh bulan Juni, karena di Hanoi, di Da Nang itu panas sekali, jadi aku tidak berpikir kalau di daerah Van Sipan ini dingin. Ternyata pas kita sudah sampai puncaknya itu dingin banget dan aku nggak bawa jaket sama sekali. Dan ini aku bilang ini Mung Hua Station yang ada di atas, jadi bagus buat foto-foto di sini. Foto dengan latar belakang langit biru dan ada kubahnya, lalu dipadukan dengan lantai yang kotak-kotak itu jadi semakin estetik. Dan setelah kita keluar dari stasiunnya, ternyata dipenuhi dengan kebun bunga seperti ini. Banyak bunga-bunga di mana-mana. Dan di bagian sini itu bunga, di bagian depannya lagi itu ada semacam sukulen. Semacam kaktus tapi tidak tajam dan dia media tanamnya itu seperti batu-batu dan pasir-pasir gitu. Kalau ditanya kapan waktu terbaik ke daerah Sapa ini, yaitu di bulan Oktober sampai April. Karena cuacanya lebih sejuk dan stabil dan langitnya itu cerah. Dan selain Van Sipan ini ada juga tempat wisata lainnya di sini. Ada Sapa Stone Church. Jadi memang kalau kita keliling di daerah Sapa itu arsitektur bangunannya tuh bergaya Prancis. Dan salah satunya adalah Sapa Stone Church. Jadi gereja tua di Vietnam yang dibangun pada abad ke-20 waktu di masa penjajahan Prancis. Dan di daerah sinilah yang aku bilang banyak sukulen-sukulen di bagian bawah ini dan itu bagus banget. Lalu ini ada sebuah gajah besar yang dipenuhi dengan bunga-bunga. Dan karena ini musim panas, jadi aku gak tahu kalau misalnya di bulan Desember sampai Januari itu ada gak bunga-bunga seperti ini. Setelah kita melewati beberapa titik yang bisa untuk foto-foto dan dipenuhi dengan bunga-bunga, kita akan sampai ke salah satu desa, seperti desa gitu, jadi ada banyak orang yang memakai baju adat. Rumah-rumahnya pun rumah tradisional di sini. Dan di sini kita bisa nonton, duduk ada tempat duduknya di pinggir-pinggir. Jadi disediakan tempat duduk dan ada atapnya, jadi kita tidak kepanasan.
Dan ternyata kalau misalnya ada pertunjukan, kita itu tidak bisa naik ke atas dengan menggunakan cable car. Jadi kita mesti duduk dulu, nonton dulu atau keliling di sekitar sini. Di sini juga bisa foto-foto dengan baju adat tradisional seperti tadi, tapi karena kita tadi pagi sudah foto-foto di Cat Village dengan menggunakan baju hamong, jadi di sini kita tinggal keliling aja. Dan setelah kita nonton performance tadi, akhirnya kita bisa menuju ke terminal kereta gantungnya ini yang menuju ke puncak Fansipan. Namanya Huanglian Station. Kereta gantung menuju puncak Fansipan ini diresmikan pada tanggal 2 Februari 2016. Dan kereta gantung ini berangkat dari terminal di Lembah Muanghua dekat kota Sapa selama 20 menit untuk mencapai ke puncaknya. Kereta gantungnya besar seperti ini, bisa muat banyak orang dan tentu saja ini sepi karena kita masih nggak tahu kalau di atas itu ternyata sudah berkabut, jadi nggak ada, jarang orang naik kalau pas sore-sore. Di sini masih clear cahayanya, pemandangannya masih clear, tapi nanti pas sampai atas itu udah banyak kabut, jadi nggak terlihat sama sekali. Kereta gantung ini memegang 2 rekor dunia Guinness, yaitu sebagai kereta gantung bertali 3 non-stop terpanjang di dunia. Dan panjangnya itu sekitar 63 km. Dan untuk perbedaan ketinggian terbesar oleh kereta gantung bertali 3, dengan perbedaan antara 2 terminal sebesar 1.410 meter. Dan ini dia, kita sudah sampai ke daerah yang penuh dengan kabut. Di sini sudah mulai berhembus angin dingin dari atas jendela si kereta gantung ini dan kita mengecek ternyata baru 24 derajat. Lalu kita turun dan disinilah sudah mulai terasa dinginnya. Jadi ini stasiun yang di atas, di sini banyak tempat makannya juga. Jadi kita masuk ke satu ruangan itu dan ruangannya tuh besar sekali. Ada banyak stall-stall makanan, boots makanan seperti ini dan ada pernak-perniknya juga di sini, lalu dilengkapi dengan toilet yang bersih dan kita mau naik ke atas. Ada semacam gerbang dan kita lihat ini ada sukulennya, dia pada subur-subur di sini dan ini tuh dingin banget. Jadi angin tuh berhembus kencang, jadi makin dingin udaranya. Dan di sini udah kelihatan kalau rambut tuh udah mulai basah di sini karena embunnya itu cukup membuat baju jadi basah juga di sini. Lalu di atas itu ada seperti ini tempat patung-patung dewa dan ternyata di sini juga orang-orangnya pada iseng, banyak yang copotin buah-buah itu dari tempatnya. Dan di atas sini ternyata ada satu kuil yang bagus banget dan dalamnya itu kita bisa lihat seperti ini dalamnya. Ada beberapa meja altar di dalam seperti ini, jadi kita sempatkan diri untuk sembahyang dulu di sini. Jadi sebelum kita mencapai ke puncak si gunung Fansipannya, setelah kita sampai di terminal kereta gantungnya tadi, kita akan menemukan satu kompleks seperti ini. Kompleks dengan banyak vihara dan pagoda seperti ini. Lalu di lantainya terbuat dari batu-batuan dan seperti ini dia pemandangannya. Karena berkabut cukup tebal, jadi kita susah ngelihat orang kalau dari jarak yang sangat jauh. Dan di sini aku lihat di Google, kalau misalnya kita datangnya pagi, itu pemandangannya bagus banget dan patung Budanya tuh terlihat seperti ini. Setelah kita melewati komplek pagoda tadi, kita akan menuju ke funicular station seperti ini. Ini nama stationnya, jadi si funicular ini adalah kereta kecil yang relnya itu bergantung pada kabel. Dan tidak menunggu lama nanti keretanya akan datang, jadi sekitar 15 menit kalau mereka udah full, lalu keretanya itu datang seperti ini dari bagian atas. Dan nanti ini kita akan naik lagi ke atas, ini lagi turun ke bawah. Jadi nanti kalau misalnya kita mau menggunakan si funicular ini, kita bisa membeli tiket lagi atau kita nanti akan menuruni tangga sehingga kita bisa berjalan mengelilingi pagoda sampai ke patung Buddha yang tadi kita belum kelilingin. Dan setelah sampai stasiunnya ini, kita akan bertemu dengan cafe ini. Banyak es coklat atau roti-roti di sini, lalu kita melanjutkan lagi perjalanan dengan naik beberapa step tangga menuju ke puncak Fansipan ini. Di sini ada beberapa bendera dari berbagai negara, tapi aku cari bendera Indonesia itu nggak ada, jadi aku pegang bendera dari Vietnam. Dan ini terlihat tulisannya Fansipan 3143 meter.
dan ini untuk dalam dari si kafenya. Lalu kita memutuskan untuk turun dengan menggunakan tangga. Jadi kalau misalnya kita bisa memilih si funicular itu turun lagi ke bawah atau kita menuruni tangga ini sekitar 600 anak tangga, tapi tidak terasa karena banyak banget pengalaman yang kita dapat di sini. Dan sepanjang kita melewati pagoda yang komplek pagoda seperti ini, ada musik-musiknya, alunan musik yang membuat kita tenang. Jadi kalau bisa diceritain, kita tadi naik ke sini dengan menggunakan monorail dari Sapa Station menuju ke Munghwa Station. Yang pertama itu, yang kedua kita naik kereta menuju ke atas lagi, kereta gantung sekitar 20 menit, lalu sampai di atas nanti kita naik funicular lagi, funicular kereta kecil yang tadi kita naiki yang terakhir kali berwarna merah. Dan kalau kita membeli online juga ada di Klook. Lalu untuk harganya itu kalau misalnya tiket kereta gantung dan monorail tadi untuk pulang pergi lalu pakai funicular satu kali naik ke atas itu sekitar 650.000. Dan kalau kita memilih naik turun tangga ini tanpa naik funicular tadi yang kereta kecil terakhir itu sekitar 530 seorang. Kita mau ke salah satu patung yang terbesar di Vietnam dan ini kita melewati jembatan seperti ini dengan melewati patung-patung perunggu yang dipahat indah seperti ini. Dan sebenarnya pemandangannya ini tuh indah banget kalau misalnya tidak berkabut. Tapi kalau berkabut juga memberikan sensasi yang berbeda dan tidak menyesal walau kesini sore-sore. Dan setelah kita mengikuti jalan setapak tadi, kita akan sampailah di patung besar ini, patung Buddha terbesar setinggi 20 meter yang berada di lereng gunung, dan patung ini termasuk patung terbesar di Vietnam katanya. Kita menikmati wilayah ini sebentar, kita berkeliling patung yang besar ini dari ujung sampai ke ujung dan kita mengucapkan syukur karena kita sudah sampai di sini melihat patung Buddha ini secara langsung. Dan walau sepi, di sini ternyata ada salah satu turis dari India juga yang mengagumi keindahan patung Buddha yang besar itu. Lalu kita menuju ke tempat awal kita, makin gelap dan makin berkabut sehingga tidak terlihat orang-orang yang cukup jauh dari kita. Setelah sampai di stasiun untuk cable car-nya, kita ke toiletnya dulu, toiletnya seperti tadi bersih dan ternyata ini udah pada tutup semua, tempat makannya udah pada tutup semua. Lalu kita menuju ke kereta gantungnya. Kereta gantungnya ini bisa berisi sampai 35 orang untuk satu cable car ini. Perjalanannya sama seperti tadi, sekitar 20 menit kita menuju ke bawah, kita menuju ke ladang bunga yang pertama tadi. Lalu kita disuguhi dengan pemandangan seperti ini dulu, tidak terlihat sama sekali oleh kabut, dan nanti di tengah-tengah karena kita turun baru kita akan melihat pemandangan bukit-bukit seperti ini kembali. Hamparan sawah sudah terlihat, tebing-tebing batu juga sudah terlihat, berarti kita sudah dekat dengan stasiun yang ada di bawah. Untuk sekedar info, kalau yang aku baca di Google, jadi di Sunward Fansipan Legend ini, untuk di musim panas itu ada menyelenggarakan beberapa festival setiap tahun untuk merayakan budaya Vietnam Barat Laut. Jadi habis ini di bagian bawah tadi yang kita lihat ada yang menari-nari, di situ akan ada pertunjukan dengan baju tradisional juga dan ada permainan rakyatnya yang menyenangkan dan kita bisa ikut bermain di situ. Dan ini kita sudah sampai stasiunnya, disambut dengan stafnya yang dada-dada, lalu kita menuju ke perkampungan ini lagi, ke village ini lagi, dan disinilah permainan yang aku bilang. Jadi aku nggak tahu ini adalah sebuah festival setiap tahun atau ada terus setiap hari, tapi kita bisa bergabung bermain di sini. Dan ini aku mencoba bermain mengikuti irama, dan sepertinya di Indonesia juga ada permainan seperti ini. Setelah selesai bermain dan kita melewati ladang bunga, lalu kita akan sampai lagi di stasiun funicular ini, Munghwa Station. Kita mau menuju ke Sapa Station lagi. Dan ini kita sedang antri untuk men-scan tiketnya. Dan ternyata di dalam itu juga cukup sepi. Jadi sudah banyak yang pulang juga dari bagian atas. Lalu kita dapat di depan untuk melihat pemandangan seperti ini. Perjalanan sama seperti tadi kita datang dari Sapa ke Munghwa itu sekitar 15-20 menit. Lalu ini dari Munghwa ke Sapa Station juga sama sekitar 15 menit. Dan ini kita sambil menunggu beberapa orang, kita sambil menunggu jamnya sampai waktunya tiba untuk kita turun ke bagian bawah.
Gak lama kita menunggu, akhirnya pintu monorel pun tertutup dan kita sudah mulai berjalan ke arah bawah. Dan di perjalanan kita menuju ke bawah, kita akan bertemu dengan salah satu kereta monorel lagi yang menuju ke bagian atas. Tadi kita menuju ke Sapa Station ini sekitar jam 3 sore dan kita mengeksplor Sipan-Sipan ini sekitar 3 jam. Jadi kalau misalnya punya waktu yang banyak, yang lebih, boleh banget itu sekitar 4 jam di sini karena memang bagus banget tempatnya. Dan inilah momen yang ditunggu-tunggu. Jadi di sini kalau video tuh bagus banget dengan hamparan-hamparan hijau-hijau seperti itu. Lalu kita sudah sampai ke Sapa Station di bagian bawah. Kita menuju ke hotel langsung, jadi ada pintunya dan di sini ada tulis Hotel Della Coppole. Kita akan sampai di pintu belakangnya dari bagian hotel. Jadi pintu belakang dari Hotel Della Coppole ini menyatu dengan stasiun Sapa yang tadi. Dan untuk pintu depannya di sebelah kanan situ itu adalah pintu utama dari hotel ini. Dan untuk suasana malam hotelnya seperti ini. Lalu kita ini jalan-jalan mencari makan. Untuk pilihan transportasi di sini bisa juga pakai bajikar, kita per orang bayar 10.000. Tapi di sini kita lebih banyak jalan kaki karena banyak pemandangan-pemandangan bagus dan tidak terasa sudah sampai ke restoran. Dan ini juga restoran yang kemarin kita kunjungi, namanya Viet Deli. Ini adalah salah satu rekomendasi dari hotel kita yang pertama, Kakak Sapa Hotel. Dan nanti videonya juga sudah di-upload di playlist Vietnam Trip. Dan ini kita lagi jalan-jalan, kita menuju ke hotpot centernya di sini. Semua dari ujung ke ujung itu adalah tempat makan. Jadi bisa dibilang ini kayaknya kota sejuta lampu kayaknya. Jadi banyak banget lampu yang menghiasi kota ini. Sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya. Thank you for watching, bye.